bisa dibilang masih muda dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lintangnya 40 atau 40 ke atas lah, lintang utara dan lintang selatan. Nah, Indonesia sendiri bisa dibilang masih muda. Contohnya bebatuannya masih muda. Kenapa saya bilang? Kalau kita mau cari fosil itu agak sulit dibandingkan dengan wilayah temperate atau wilayah di Eropa. Dan itu sudah dibuktikan dengan beberapa temuan-temuan. Kalau kalian mau cari living fosil itu lebih banyak di sana dibandingkan dengan living fosil. Living fosil itu contohnya misalnya komodo misalnya, atau brachiopoda misalnya, ataupun jenis-jenis biota lain. Di 6 istilahnya periode Paleosen ini kita masih terbentuknya masih satu daratan, Jawa, Sumatera, Kalimantan itu masih daratan Malaya lah. Ini semua. Kemudian di Eosin itu mulai sudah terbentuk jadi pecahan, bisa kita bilang kontinental atau lempeng. Ini yang biru ini Malaya. Nah, ini muncul dari wilayah Australia, pecah lagi. Nah, kemudian sekitar di Oligocene itu barulah mendekati Papua itu dari Australia. Bisa dibilang dari Australia. Dibuktikan dengan misalnya contohnya kanguru, kesamaan makhluk hidup itu sendiri. Muncul flatnya, makanya ini Papua ini nanti ada lempengan. Ini dia akan berbeda sendiri lempengan. Ini dia nih, lempengan. Nah, ini kalau untuk Malaya makanya ini lebih banyak wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan tuh lebih banyak ke Malaya. Gitu. Kemudian baru yang Miocene ini mulai terbentuk wilayah Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini lempengan. Ini trends ya. Trends itu palung atau palung lah kita bilang. Disebutnya Java Trends. Makanya yang kemarin sempat rame ya, yang tsunami di wilayah selatan bisa 12 meter tuh, tahu kan? Iya Pak. Kalau ya, Pak. Rame kan? Karena memang ini, kalau ini bergerak, hancur wilayah selatan, setengahnya lah bisa dibilang, atau wilayah habis semua kayak gitu. Makanya yang paling aman Papua dan Kalimantan, cenderung bisa dibilang aman. Ini di sini paling ini lempengan ini aja. Jadi kalau mau hidup bebas dari gempa di Kalimantan ya sih. Apalagi kalau di Jepang kan hampir bisa dibilang setiap jam itu gempa. Nah, ini proses kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa kita bilang seperti itu. Kemudian barulah muncul ini Java Trends. Dari makanya tsunami di Aceh ini kan di sini bergeser lempengannya, bisa ada 3 teori. Jadi satu lempengan dari Malaya, kemudian dari Indian sama Malaya itu ketemu, bergeser, bisa ngangkat 2 lempengan itu, barulah naik darat, istilahnya bergoyang lah, maksudnya daratannya, kemudian air lautnya naik. Nah, ini dia, makanya ini nggak aman, karena ini dia memang disebutnya Gunung Merapi itu memang Pak ini memang benar di proses pembentukan. Ini awal mulanya nanti akan mempengaruhi proses distribusi dari biota. Contohnya yang tadi ya, Papua dengan Australia mirip. Kemudian wilayah nanti ini kan ada garis Weber sama Wallace lain ya. Memang dari sini proses. Nah, selain itu nah ini kalau penampang melintang ini trends. Kalau ini ketemu, ini kan dia yang satu teori dia ke dalam, yang satu ini dia naik. Jadi yang ini melipat ke dalam, yang ini melipat keluar, kayak gitu. Itu satu teori. Kalau yang kedua, yang misalnya ini ketemu ini, yang satu naik ke atas, yang satu turun ke bawah, itu ada teori
di geografi pasti ada itu. Nah, akhirnya proses gesernya ini muncullah gunung-gunung Merapi kan gitu. Jadi ini melipat ke dalam, dia narik, ini bisa geser ke sini, yang ini bisa naik ke atas. Jadi ini yang lebih tinggi seperti itu. Yang kedua misalnya lempengan ini dengan lempengan ini ketemu, dia naik, yang satu muncullah Siman ini. Yang di Bengkulu kan ada ya Siman, jadi kedalaman sekitar 800 sampai 1000 saya lupa, ketemu di Bengkulu, Bengkulu Selatan itu laut dalam itu ketemu seperti itu. Dia kemudian di Maluku ya yang lebih hangat itu lautnya, karena di dalamnya itu ada proses vulkanologi, dia lebih